Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Sebelumnya admin ingin memohon maaf ya sob kepada sobat-sobat Balap Mania semuanya, dikarenakan di dalam beberapa hari akhir ini admin tidak mengupload video panjang di channel YouTube admin karena admin sedang fokus mengembangkan video short di channel YouTube ini juga ya sob, dan juga di TikTok serta di Facebook. Jadi mungkin kalau sobat-sobat Balap Mania yang senang main di aplikasi TikTok serta Facebook bisa mampir juga ya sob ke akun TikTok dan Facebook admin, namanya sama. Untuk nama akunnya itu sama seperti nama akun di channel YouTube admin. Oke sob, jadi di video kali ini seperti biasanya admin akan ngobrol-ngobrol sedikit ya sob mengenai pembalap Indonesia. Kali ini admin akan membahas mengenai Veda Ega Pratama, Aldi Satya Mahendra dan juga Fadila Arbi Aditama. Yang pertama admin akan membahas mengenai Veda Ega Pratama yang akhir pekan kemarin kembali diturunkan pada ajang Asia Road Racing Championship oleh Astra Honda Racing Team ya sob. Karena sebelumnya Veda sudah menyelesaikan balapan di Eropa, yaitu di ajang pembinaan di program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, kali ini pada akhir pekan kemarin Veda kembali diturunkan pada ajang balapan Asia di ronde kelima ajang Asia Road Racing Championship di sirkuit Sepang, Malaysia. Veda yang usianya masih 15 tahun ya sob, diturunkan pada kelas Super Sport 600cc melawan pembalap-pembalap yang lebih senior dari dirinya di ajang balapan Asia Road Racing Championship dan juga memiliki pengalaman jam terbang yang jauh dari Veda ya di kelas Super Sport 600. Tetapi Veda membuktikan dengan jam terbang yang sudah dimiliki oleh Veda ketika mengikuti ajang balapan Eropa yaitu Red Bull MotoGP Rookie Cup, Veda bisa memberikan penampilan yang baik di ajang Asia Road Racing Championship. Walaupun lawan Veda ini sudah ada juga ya sob yang memiliki jam terbang di ajang balapan Eropa seperti pembalap dari Filipina, McKinley Pass. Nah, ini pembalap yang pernah ikut di ajang balapan Eropa malahan di kelas Moto2. Sedangkan Veda ini masih di kelas Moto3 tetapi menggunakan motor yang mungkin speknya ini lebih di bawah lagi dari Moto3. Tidak seperti Fadila Arbi Aditama ya di Junior GP. Ini kalau motor di Junior GP itu mungkin speknya lebih mendekati Moto3. Nah, Veda di ajang Asia Road Racing Championship melawan pembalap yang sudah memiliki pengalaman juga di ajang balapan Eropa yang seperti admin katakan tadi ya di kelas Moto2-nya, yaitu pembalap dari Filipina. Tetapi pada saat balapan di Asia Road Racing kemarin ya di Sepang, Malaysia, Veda bisa finish di depan dari pembalap ini yaitu pembalap Filipina, Kali McKinley Pass. Di race ke-1-nya memang Veda belum berhasil meraih podium, tetapi pada saat itu ya di race ke-1-nya kalau kita melihat, kalau sobat-sobat balap mania lah yang menonton ajang Asia Road Racing Championship di ronde kelima kemarin di sirkuit Sepang, Malaysia, dan melihat penampilan Veda di kelas Super Sport 600cc ini, tidak bisa dipungkiri kalau kata admin sob, jam terbang Veda selama balapan di Eropa telah menunjukkan peningkatan, telah memberikan lah ya peningkatan kepada Veda ketika ia balapan di kelas Super Sport 600cc. Kalau kita melihat Veda di awal-awal ronde Asia Road Racing Championship di kelas Super Sport 600cc, Veda ini sepertinya masih kesulitan untuk menempel barisan depan. Tetapi pada saat Veda sudah menyelesaikan ajang balapan di Eropa di Red Bull MotoGP Rookie Cup dan kembali diturunkan pada ajang Asia Road Racing Championship, khususnya pada saat Veda balapan di Mandalika kemarin ya. Kemudian saat ini yang pada akhir pekan kemarin ya di kelas Super Sport 600cc di sirkuit Sepang, Malaysia, Veda kembali menunjukkan bahwa dengan pengalaman jam terbangnya selama balapan di Eropa telah memberikan peningkatan di Veda, dari diri Veda untuk bisa bersaing di barisan depan pada kelas Super Sport 600cc. Ini dibuktikan oleh Veda di mana pada race ke-1-nya Veda finish kelima, tetapi pada saat race ke-1-nya tipis sekali sob, Veda hampir meraih podium di antara Azroy, kemudian ada pembalap dari Thailand Kiat Isak dan juga Veda Ega Pratama. Nah, sampai disorot kamera ya untuk persaingan dari ketiga pembalap ini pada saat race ke-1-nya. Kemudian di race keduanya lebih baik lagi. Veda berhasil menempati posisi ketiga, podium ketiga pada race keduanya, mengalahkan yang admin katakan tadi ya di race ke-1 dan race keduanya. Veda di depan dari pembalap yang sudah memiliki pengalaman di Eropa di kelas Moto2-nya. Sedangkan Veda ini masih balapan di kelas pembinaannya menggunakan motor yang di bawah speknya daripada Moto3. Nah, luar biasa kan bagaimana adaptasi dari Veda yang memiliki jam terbang di Eropa kini diaplikasikan Veda pada ajang Asia Road Racing Championship di kelas Super Sport 600cc menggunakan motor yang berkapasitas mesin lebih besar serta lebih berat juga ya sob. Berat motor untuk kelas Super Sport 600cc ini Honda CBR 600 yang digunakan oleh Veda ini lebih kurang 190 lebih kilo lah sob. Tetapi Veda dengan usianya yang 15 tahun sudah bisa beradaptasi dan bisa mencari solusi lah bagaimana agar ia bisa tampil dengan baik di kelas Super Sport 600cc melawan pembalap yang memiliki fisik yang lebih baik dari Veda ya. Karena
tentu saja dengan usia yang lebih tua dari Veda, fisik mereka juga tentunya lebih baik. Sedangkan Veda dengan usia yang 15 tahun harus balapan dengan motor yang bobotnya itu lebih kurang 190 lebih kilogram. Tetapi dengan pengalaman dan jam terbang di Eropa, akhirnya Veda bisa meraih podium. Di Mandalika kemarin podium, dan kembali lagi ketika diturunkan di Sepang Malaysia, Veda juga berhasil podium. Bukan admin ingin terlalu memuji-muji Veda Ega Pratama ya sob, tetapi memang pada kenyataannya seperti itu. Veda memiliki kemampuan adaptasi yang cepat. Contohnya saja, pada saat Veda ini di up levelnya dari ajang Asia Talent Cup. Dikarenakan Veda berhasil menjadi juara Asia Talent Cup, Veda kemudian dipromosikan ke ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di Eropa. Nah, Veda yang belum pernah sama sekali balapan di sirkuit-sirkuit Eropa. Ditambah lagi Veda ini harus beradaptasi dengan motor KTM yang sebelumnya di ajang balapan Asia Veda menggunakan motor Honda. Tetapi hanya butuh beberapa ronde saja sob, Veda sudah bisa bersaing di barisan depan dengan pembalap-pembalap Eropa yang sudah memiliki jam terbang ataupun pengalaman yang jauh daripada Veda Ega Pratama. Kemudian ketika setelah Veda selesai mengikuti ajang balapan di Eropa, atau beberapa kali lah ya, masih Veda ini balapan di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, Veda ini masih diturunkan pada ajang Asia Road Racing Championship. Di situ kita juga melihat bagaimana cepatnya adaptasi Veda Ega Pratama. Dari motor 250cc, motor prototype, kemudian di Asia menggunakan motor produksi massal yang berkapasitas 600cc yang bobotnya itu jauh lebih berat daripada motor prototype. Tetapi Veda bisa melakukan adaptasi dengan cepat dan dibuktikan oleh Veda dengan berhasil meraih podium pada saat balapan di Asia Road Racing Championship, di ronde Mandalika dan juga di ronde Sepang. Kemudian di ajang balapan Eropanya juga Veda sudah bisa meraih podium pada saat balapan di Spielberg, Austria. Sehingga tidak mengherankan ya sob, jika banyak pihak yang memprediksi kalau Veda Ega Pratama ini akan menjadi calon pembalap MotoGP dari Indonesia. Semoga saja ya sob, semoga jalan Veda ini dipermudah dan pada akhirnya Veda akan sampai ke ajang balapan MotoGP. Oke sob, selanjutnya admin akan membahas mengenai Aldi Satya Mahendra yang turun di ajang balapan dunia Super Sport 300. Kalau Aldi Satya Mahendra sendiri ya mungkin bisa admin katakan sebagai senior dari Veda Ega Pratama, karena kalau dari segi usia Aldi ini agak sedikit lebih tua dari Veda Ega Pratama. Nah, untuk Aldi sendiri saat ini memimpin di klasemen sementara ajang balapan dunia Super Sport 300. Memang penampilan Aldi dari awal ronde ya sob, Aldi yang direkrut oleh tim Yamaha BR Corse untuk mengikuti ajang balapan dunia Super Sport 300. Bisa tampil konsisten di barisan depan dan juga konsisten meraih podium. Penampilan Aldi yang selalu tenang pada saat setiap balapannya ketika melawan pembalap-pembalap yang sudah berpengalaman di ajang balapan Super Sport 300 dan juga mungkin melawan pembalap-pembalap yang memiliki motor yang lebih powerful daripada motor yang dimiliki oleh Aldi, karena Yamaha bisa admin katakan kalah power dari Kawasaki yang saat ini kalau di ajang balapan dunia Super Sport 300 ya di musim 2024 ini Kawasaki sepertinya memimpin barisan depan. Sedangkan untuk Yamaha dan KTM serta pepabrikan Cina ya Kove, mereka ini masih bersaing melawan Kawasaki yang selalu saja bisa tampil di barisan depan. Padahal ya sob, baru di musim 2024 ini Aldi menjadi pembalap reguler di ajang balapan dunia Super Sport 300. Walaupun di musim sebelumnya ada beberapa kali Aldi menjadi pembalap wildcard di kelas yang sama, di kelas Super Sport 300, tetapi barulah di tahun ini Aldi menjadi pembalap regulernya. Ditambah lagi dari awal ronde di 2024 ini ya sob, di kelas Super Sport 300 banyak sekali drama yang dihadapi oleh Aldi. Tetapi pada akhirnya saat ini Aldi berhasil memimpin di klasemen sementara ajang balapan dunia Super Sport 300. Harapan kita semua mungkin ya sob, semoga saja Aldi Satya Mahendra bisa keluar sebagai juara dunianya di kelas Super Sport 300 untuk mencatat sejarah baru bagi Indonesia. Untuk kelas Super Sport 300 sendiri informasinya di dalam beberapa musim ke depan akan segera dihapuskan karena akan digantikan dengan motor yang berkapasitas lebih besar lagi sob. Karena untuk ajang balapan Superbike sendiri ya, di levelnya itu dari Super Sport 300 kemudian Super Sport 600 dan kemudian ke Superbike-nya di 1000cc. Oleh karena itu mungkin dari FIM atau pengawas di Superbike-nya menilai kesenjangan di antara kelas Super Sport 300 dengan Super Sport 600 ini cukup jauh, sehingga informasinya mungkin akan dilakukan pemangkasan lagi di antara kelas Super Sport 600 dan juga Super Sport 300. Bisa saja nanti di kelas Super Sport 300 ini akan digantikan dengan motor yang berkapasitas 500cc yang tidak jauh kesenjangannya ya dengan kelas Super Sport 600.
Selanjutnya untuk pembalap ketiga yang terakhir yang akan Admin bahas yaitu mengenai Fadilah Arbi Aditama, yang mana Fadilah Arbi Aditama ini baru saja ya di akhir pekan kemarin menjalani ajang balapan Junior GP di sirkuit Jerez Spanyol. Sama ini seperti Hakim Danis, pembalap dari Malaysia yang juga menjadi rival Veda Ega Pratama di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Untuk Fadilah Arbi Aditama sendiri di tahun ini di musim 2024 merupakan tahun ketiganya di ajang Junior GP. Namun kalau Admin melihatnya ya sob, di awal musim ini, di awal musim 2024, Fadilah Arbi Aditama sepertinya belum bisa memberikan penampilan terbaiknya di ajang Junior GP. Di ronde pertama kemarin, Fadilah Arbi Aditama harus absen karena cedera pada saat latihan flat track untuk mempersiapkan dirinya menghadapi ajang Junior GP. Selanjutnya pada ronde kemarin ya di Jerez Spanyol, Fadilah Arbi Aditama ini juga belum berhasil mendapatkan hasil yang cukup baik. Tetapi memang sebenarnya dari antara pembalap Junior Talent Team, karena ada 4 ya pembalap Asia Tenggara di Junior Talent Team, yaitu pembalap dari Malaysia Daniel Sahmi, kemudian ada Jakrepat Puitisan pembalap dari Thailand, Amon Odaki pembalap dari Jepang. Kalau pembalap Asia Tenggaranya berarti 3, karena Amon Odaki ini pembalap dari Asia, dari Jepang, bukan termasuk Asia Tenggara. Sedangkan pembalap ketiganya ialah Fadilah Arbi Aditama. Bisa Admin katakan dari 4 pembalap Asia ini hanya Daniel Sahmi yang pada saat balapan di Jerez Spanyol kemarin bisa mendapatkan hasil yang cukup baik. Itu pun hanya masuk di posisi 20 besar. Finish terbaiknya Daniel Sahmi itu di posisi ke-16. Sedangkan untuk Fadilah Arbi Aditama belum bisa finish di posisi 20 besar. Di race ke-1-nya pada balapan di Jerez kemarin, Fadilah Arbi Aditama ini DNF atau tidak menyelesaikan balapan, kemudian di race keduanya hanya di posisi ke-25. Nah, apakah di musim depan untuk Fadilah Arbi Aditama ini masih akan bertahan di Junior GP? Karena biasanya untuk pembalap binaan ya, di ajang balapan junior ini maksimalnya 3 tahun. Nah, untuk Fadilah Arbi Aditama sendiri sudah 3 tahun di ajang balapan Junior GP. Bisa jadi Fadilah Arbi Aditama ini dinaikkan levelnya ke Moto2 ataupun direkrut ke Honda Team Asia di kelas Moto3-nya, karena ada isu untuk pengganti dari Somkiat Chantra di kelas Moto2 adalah Taiyo Furusato, sehingga untuk kelas Moto3 di Honda Team Asia ini menyisakan 1 kursi kosong. Nah, siapakah yang akan mengisi kursi kosong di kelas Moto3 untuk Honda Team Asia-nya ya sob, apabila memang Taiyo Furusato ini naik ke kelas Moto2? Apakah Daniel Sahmi, Jakrepat Puitisan, Amon Odaki, ataupun Fadilah Arbi Aditama? Karena memang pilihannya adalah 4 pembalap dari Junior Talent Team ini. Namun apabila memang Fadilah Arbi Aditama tidak terpilih untuk menjadi pembalap di kelas Moto3 ataupun naik level ke kelas Moto2-nya ya di kelas junior di ajang balapan Eropa, bisa jadi Fadilah Arbi Aditama akan kembali ke ajang balapan Asia di Asia Road Racing Championship di kelas Super Sport 600cc. Karena di beberapa kesempatan ya, Fadilah Arbi Aditama ini diturunkan oleh Astra Honda Racing Team menjadi pembalap wildcard di ajang Asia Road Racing Championship di kelas Super Sport 600cc. Jadi bisa jadi ini adalah pertanda sebagai persiapan untuk Arbi apabila nantinya ia sudah tidak lagi berkompetisi di ajang balapan Eropa. Oke sob, itulah dia pembahasan singkat Admin mengenai 3 pembalap Indonesia, yaitu Veda Ega Pratama, Aldi Satya Mahendra, dan juga Fadilah Arbi Aditama. Untuk Veda Ega Pratama sendiri tidak bisa dipungkiri ya sob, dengan jam terbangnya selama mengikuti ajang balapan Eropa telah membuat skill dan mental Veda ini improve sangat signifikan. Kemudian untuk Aldi Satya Mahendra memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi juara dunia di kategori ajang balapan dunia Super Sport 300. Sedangkan untuk Fadilah Arbi Aditama yang sudah 3 musim di ajang balapan Eropa, pilihannya adalah dia naik level ke kelas Moto2 di ajang balapan Junior GP ataupun direkrut oleh tim Moto3 Honda Team Asia atau lagi kembali ke ajang balapan Asia. Sekian dulu sob dari Admin, walaupun ini adalah penutupnya, Admin ingin mengingatkan kita semua termasuk Admin secara pribadi bahwa apabila kita ingin memulai sesuatu, lebih baik kita memulainya dengan bismillah. Karena tidak ada yang lebih baik ketika kita memulainya ini dengan sesuatu yang diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian Admin di video kali ini, Admin mohon maaf. Akhir kata Admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.